asing buat saya. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat saya ya. Saya biasanya tugas bareng Valerie. Sekarang saya sendiri ibu-ibu. Nggak apa-apa. Bersyukur hari ini Ditemani Valerie ibu-ibu. juga bisa Iya, ikut Parker. join bareng-bareng sama kita semua walaupun dari jauh. Dan aku percaya banget walaupun kita sekarang masih baru 9 orang, mungkin nanti akan bertambah, tapi percaya kalau kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Oh, ibu-ibu, sorry. Amin. Oke, sebelum kita mulai PD kita malam hari ini, kita mau seger-segerin badan kita dulu. Kita mau bersuka cita, kita mau menikmati kasih Tuhan yang luar biasa indah dalam hidup kita. Mari katakan kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ibu-ibu biar lebih semangat, walaupun ini udah malam, kita mau sambil gerak-gerak nih. Ini kan lagunya penuh dengan sukacita. Tadi aku lihat dari sini, walaupun dari jauh aku lihat Bu Joyce itu udah ada gerakannya. Nah, itu udah ditunjukin walaupun lagunya belum mulai. Oke, mungkin boleh dibantu untuk host juga, boleh dipin Bu Joyce bareng sama saya di layar ibu-ibu sekalian supaya kita bisa lihat gerakannya Bu Joyce. Oke. Ibu-ibu siap semuanya ya. Kita mau dengan penuh sukacita, kita mau rasakan kasih Tuhan dan memuji Tuhan bersama. Mari bersama katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Karena udah ada gerakannya lebih semangat lagi. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Mana gerakannya belum kelihatan Bapak Ibu? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan oh Yesusku, oh Yesusku, dengan penuh sukacita. Oh Yesusku, Yesusku, berikan sorak-sorai dan sukacita yang paling meriah untuk kemuliaan Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat yang udah merasakan sukacita? Puji Tuhan, Bu Christine. Oke, Bu Joyce juga. Bu Joyce sudah jelas karena beliau yang pimpin tadi ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua juga merasakan sukacita dalam Tuhan. Ibu-ibu semua, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita sekarang mau tenangkan hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan, kita mau buka persekutuan kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang mengasihi kami. Segala pujian dan syukur hari ini kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Khususnya pada malam hari ini,
kami masih boleh berkumpul. Walaupun mungkin terbatas melalui media Zoom ini Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Hari ini kami berkumpul Tuhan, membawa setiap kerinduan kami untuk boleh merasakan kasih-Mu, untuk boleh merasakan jamahan Tuhan, untuk boleh menikmati kerajaan surga. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan setiap syukur kami. Seperti rusa yang haus Tuhan, ini jiwa kami yang rindu akan Engkau, akan setiap firman-Mu yang boleh menyegarkan kami. Mari Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama, kita mau naikkan satu lagu. Seperti rusa yang rindu, inilah hati kami rindu akan Kau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari angkat suaramu dan katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus, katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ini hati kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, mari ungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih, anugerah-Mu kami rasakan, putih hati kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi kita boleh memuji Tuhan, sekarang dipersilahkan kalau ada yang mau mengungkapkan rasa syukur atau untuk mengungkapkan rasa sesal kita atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, kami boleh bersekutu di dalam Engkau. Kami boleh merasakan kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Hingga pada malam hari ini kami dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat kami, PDKK Sede Sapiense, untuk dapat menerima berkat firman yang akan disampaikan oleh Romo Yus nanti. Berkati juga Stanley, berkati kami semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur padamu Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul dan kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyatukan hati, memuji, memuliakan Engkau dengan kemampuan kami, dengan bibir dan mulut kami. Tolong kami Tuhan, kami mampukan kami untuk dengan sepenuh hati dan segenap hati menyenangkan Engkau. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Selamat malam, padamu Romo. ya Tuhan. Ya, Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Malam. Salam sehat, berlimpah berkat. amin. Silakan Bu Joyce. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Hingga sampai saat ini kami boleh bertahan, kami boleh kuat karena kasih kuasa-Mu Tuhan, kekuatan hanya datang daripadamu. Sehingga kami boleh melanjutkan hidup ini sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bersyukur padamu. Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi kami bersyukur juga Tuhan buat kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Buat pengampunan-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami berkesempatan untuk bertemu, untuk berbagi bersama dengan Romo Yos Bintoro yang nanti akan mengajar kami, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Silahkan dilanjutkan, Stanley. Puji-pujian. Bapak kami pada malam hari ini, kiranya demikian segenap rasa syukur kami dan terima kasih kami atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan begitu banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami, yang bahkan kata-kata pun tak dapat menggambarkan betapa kami bersyukur memiliki Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau naikkan setiap pujian kami mau bersuka cita bersama di dalam Engkau. Kami masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Saat ini ibu-ibu sekalian, saya undang untuk kembali bersuka cita bersama. Kita mau memuji nama Tuhan karena Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin ya. Amin ibu-ibu semua. Amin. 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 Mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi lebih semangat, mari masuk gerbang Tuhan. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Masih semangat ibu-ibu semua? Kita naikkan satu buah pujian lagi. Kita angkat suara kita lebih dahsyat lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada siapa? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat suara kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sambil bertepuk tangan katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai sukacita yang paling dahsyat demi kemuliaan Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kita udah boleh bersukacita bersama. Tadi kita sudah naikkan pujian dalam hadirat Tuhan. Saat ini aku mau mengundang kembali kita untuk boleh tenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Tuhan. Saat ini kita fokuskan segenap keberadaan kita untuk boleh bersekutu di dalam Tuhan. Bapa, malam hari ini kami datang. Kami begitu rindu untuk jadi jamah oleh Engkau Tuhan. Kami begitu rindu untuk merasakan kasih-Mu. Lebih lagi kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami datang dengan segenap keberadaan kami, dengan setiap kelemahan dan kekurangan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami.
Bapa, kami mau angkat satu buah lagu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Dan inilah hati kami Tuhan. Kami mau naikkan satu buah lagu ini. Karena sungguh Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan bersama, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bersama katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih tinggi sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Yesus, kami sembah Tuhan. Kaulah yang layak untuk kami sembah. Kiara la 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 masiara da 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 da. Kiara la masiara lu Yesus. Siara la masiara le. Oh Tuhan, besar kasih-Mu. Kiara la masiara le. Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh boleh open mic. Kita bersama-sama menyembah Tuhan saat ini.
Sungguh kami menikmati boleh berada dalam bait-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap pelawatan-Mu Tuhan. Atas setiap jamahan dan kasih-Mu yang boleh kami rasakan saat ini. Sungguh tiada Allah lain selain Kau dalam hidup kami. Yesus, saat ini kami mau mendengarkan sahabat kami untuk sharing. Kami juga nanti akan mendengarkan Romo Yos Bintoro Tuhan, yang akan membawakan firman, yang akan meneburkan benih cinta kasih dalam hati kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan sharing. Kiranya Engkau berkati Tuhan, agar setiap sharing yang keluar daripada mulutnya boleh sungguh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk Romo Yos Bintoro, hamba-Mu yang begitu setia melayani Engkau Tuhan, terlebih melayani kami juga. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar daripada beliau. Yesus, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati Romo Yos, agar setiap firman, agar setiap sabda yang keluar daripadanya boleh sungguh menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Boleh sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami, terlepas apapun masalah yang sedang kami lewati saat ini. Berdoa juga Tuhan untuk kami masing-masing, pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini. Buka hati kami selebar dan selapang-lapangnya Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu boleh kami terima, kami siap Tuhan untuk menanamnya dalam hati kami. Boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah manis dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Pakai dan bentuk kami sebebas-bebasnya Tuhan. Kami siap untuk Engkau pakai. Kami siap untuk menerima kabar sukacita daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau persembahkan setiap doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke host. Silakan Bu Presti. Romo Yosnya ada kan Bu Joyce? Iya, Romo Yos. Silakan Romo Yos. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak semua, saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Malam. Shalom, Romo. Salam sejahtera, salam sehat, berlimpah berkat. Amin. Perkenalkan, saya Romo Yos Bintoro, pastor di Gereja Santo Agustinus Salim Perdana Kusuma. Sehari-hari bertugas sebagai pastor umat Katolik untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, juga sebagai organik di lingkungan TNI. Sehari-hari bertugas di Mabes TNI Cilangkap sebagai Kepala Bidang Pembinaan Mental Ideologi Pancasila di Pusat Pembinaan Mental Mabes TNI Jakarta, dan juga sebagai Wakil Uskup Umat Katolik di lingkungan TNI Polri, atau sebagai Vikjen Ordinariatus Castrensis Indonesia. Saya
boleh hadir di ruangan ini untuk membawa tema mengenai kasih yang sesungguhnya yang ditawarkan kepada saya untuk kita olah bersama bagi teman-teman, Bapak Ibu dari PDKK Sedes. Terima kasih boleh ikut bergabung bersama dengan Bapak Ibu sekalian di PDKK Sedes yang tercinta. Kita memang diajak untuk membawa kasih, dan kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih dari Bapa, dan kasih yang kita hidupi memang selalu bersifat trinitaris. Bagaimana ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah sebetulnya ungkapan yang kita hadirkan dalam sebuah keinginan dalam mewujudkan kasih itu. Nah, kasih yang sesungguhnya itu apa? Kita mulai dari poin pertama. Saya tawarkan renungan-renungan ini. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita selalu dibawa dalam kuasa Roh Kudus. Karena cita-cita setiap umat yang percaya akan Tuhan Yesus adalah hidup dalam Roh. Dan kita diperbaharui dalam Roh Kudus. Itulah kenapa kita hidup dalam karisma. Karisma adalah perbuatan-perbuatan dari Roh Kudus. Dan untuk menjadi sempurna, kita hidup sebagaimana Roh itu. Karena kasih yang sesungguhnya adalah kesempurnaan hidup Kristiani. Maka poin kita atau titik pijak kita menjadi murid Kristus itu dikenal sebagai orang yang sedang dalam perjalanan. Mari kita sedikit ingat dan buka mungkin dari kisah orang Samaria yang baik hati di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 33. Kita buka kitab sucinya dari Injil Lukas bab 10 ayat 33. Dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hati oleh belas kasih. Ya, jadi perjalanan atau tapak murid Kristus dikenal sebagai orang yang sedang dalam perjalanan. Kita juga bisa melihat itu juga di dalam Injil Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes bab 14. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, ya, kepada para murid, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah hidup dalam perjalanan sebagaimana murid. Nah, cocok juga pada tahun ini kita diajak oleh Bapak Paus Fransiskus kita untuk membuat sebuah sinode. Biasanya sinode itu kumpulnya di Vatikan, dihadiri oleh para uskup dan wakil-wakil dari negara-negara dan bangsa di seluruh dunia. Tetapi yang dilaksanakan oleh Paus Fransiskus untuk saat ini sungguh berbeda dari kebiasaan yang pernah ada. Di mana Paus itu mengajak para uskup untuk menghadirkan kegiatan sinodal di masing-masing keuskupan. Bahkan di masing-masing komunitas, tentunya di paroki, dan di komunitas-komunitas umat Kristiani. Maka kita diajak untuk sebetulnya kembali kepada suasana sinodal. Sinodal itu artinya jalan bersama. Jadi cocok kalau kita mengatakan bahwa murid Kristus dikenal sebagai orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kita semua diajak untuk jalan bareng. Nah, jalan bareng ini bisa baik kalau ada roh, tapi juga bisa bertengkar. Mari kita ingat peristiwa dua murid Tuhan Yesus yang dalam perjalanan
ke Emmaus. Dua orang ini sebetulnya dalam diskusi yang tidak berujung, bahkan menuju kepada pesimisme atau pesimistik, bahkan bertengkar mereka satu sama lain, mempersoalkan bahwa yang mereka itu agung-agungkan Yesus Sang Mesias yang dalam pikiran mereka akan menjadi raja, bahkan penguasa, yang akan memberikan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia mau adil dan makmur, gitu kan? Kok ternyata pemimpinnya kok mati? Matinya itu kok juga dengan cara yang hina, yaitu di tiang salib. Itu penghinaan luar biasa. Mereka tidak sampai pada pernyataan Yesus yang mengatakan anak manusia akan mengalami penderitaan disesah, bahkan ia mati di tangan orang-orang yang memang menginginkan kematiannya. Nah, mereka bertengkar. Jadi peristiwa sinodal, jalan bareng itu belum tentu itu bisa menghasilkan orang-orang yang terpanggil untuk bersekutu, apalagi bersatu. Karena kita tahu orang yang bersekutu, orang yang bersatu, itu selalu ada dalam warna roh. Mari kita ingat peristiwa Menara Babel. Ketika orang itu mulai mencari diri dan kemuliaan manusia yang lebih daripada harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang harus tunduk, mengabdi dan memuji Tuhan, ternyata kebalik. Manusia mengagungkan dirinya, mengandalkan kekuatan rasionalitasnya, menganggap bahwa manusia itu yang paling hebat sebagai ciptaan. Sehingga manusia itu seperti pencipta. Nah, terjadilah mereka ingin mengungguli Tuhan dengan simbol membuat menara Babel yang naik ke atas. Nah, Tuhan tidak senang dengan manusia yang jumowo, sombong. Karena nanti kita lihat ini Tuhan Yesus yang di belakang saya ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11 itu jalannya turun ke bawah yang disebutkan, dirumuskan oleh Santo Paulus sebagai mengosongkan diri. Ia yang berupa Allah, dia mengosongkan diri hingga taat sampai wafat dan wafat di kayu salib. Supaya dengan merendahkan diri, dengan mengosongkan diri, dalam bahasa Yunani disebut kenosis. Dengan sikap kenosis ini, manusia kembali dimuliakan dalam nama Yesus. Jadi kembali pada perjalanan mesti harus bersama-sama dengan roh Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa roh Tuhan itu sifatnya bukan manusiawi, tetapi adikodrati. Mari saya tunjukkan dalam renungan selanjutnya. Tujuan menjadi murid Kristus datang kepada Allah dan berjumpa dengan Allah, meresapkan mentalitas Allah, berubah menjadi seperti Allah. Seperti Allah yang seperti apa? Seperti Allah, sebagaimana nanti perjalanan orang Samaria yang baik hati, di tengah jalan dia berjumpa dengan orang yang sedang kepayahan, habis dirampok habis-habisan. Maka timbullah belas kasih. Itulah kealahan yang diterimakan karena roh Tuhan hadir pada kita, yaitu belas kasih. Dan kasih ini kasih yang kodrati. Kasih ini yang membuat manusia itu juga setia. Sebagaimana Yesus yang di belakang saya ini, itu menghidupi kesetiaan taat sampai wafat di kayu salib. Itulah sifat Allah yang kodrati. Penuh belas kasih dan selalu setia. Meskipun manusia kerap tidak setia sama Tuhan. Maka Tuhan mengajak hidup kita itu juga benar, sejati, bahkan menjadi radikal. Menjadi radikal, ya. Radikal jangan dikatakan itu seperti apa namanya? Seperti apa ya sekarang ini kan lagi muncul nih. Romo, ada nggak sih radikal di dalam gereja Katolik? Yang dimaksud itu sebetulnya bahasa radikal itu bahasa di mana orang itu apa ya menggunakan definisi radikal untuk menunjukkan apa ya
cara untuk melihat kelompok yang dianggap mengganggu konsensus bersama. Ini politis. Ini politis, ini bukan rohani. Kerap saya lalu mengatakan gitu, radikal yang ada maksud mesti sifatnya politis. Saya berbicara kalau soal radikal, karena radikal itu berasal dari radix. Dalam hidup rohani berbeda. Ya, bahasa Yunani, radix atau akar, itu memberi ilustrasi mengenai hidup rohani yang kuat sebagaimana pohon itu bertumbuh dengan baik karena punya akar yang kuat. Jadi dalam Alkitab, kehidupan itu diterapkan dalam hidup rohani. Dipahami sebagai cara hidup orang beriman yang mesti berakar. Maka kita akan menemukan di dalam Injil Matius, ya, dalam Injil Matius bab 8 ayat 22, tetapi Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah ini kan kata-kata yang apa ya, kencang ya. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Itu dalam Injil Matius bab 8 ayat 22. Jadi mau menunjukkan bahwa ya hidup dalam rohani itu berubah, ya, karena kita itu akan diajak berubah seperti Allah, ya. Maka kita juga diajak untuk menghidupi radikalisme itu dalam rohani, ya, bukan dalam politik. Ya, dalam politik nanti beda lagi. Karena kalau dalam politik itu orang yang menolak konsensus bersama, orang yang tidak sama kita dianggap itu takfiri. Nah, seperti itu. Nah, kita bukan seperti itu. Kita tidak menganggap juga seperti itu. Karena justru dengan radikal kita malah menganggap sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kita mesti mengabdi, ya, sebagaimana peduli dan melindungi sama orang lain. Itu kenapa lihat itu di belakang itu salibnya yang ada pada saya, itu salib Tuhan Yesus yang sudah disalib pun tangannya turun ke bawah untuk mengambil orang yang berdosa, yang tidak pantas untuk hidup dalam hakikat Tuhan. Maka tidak sepantasnya ketika kita itu ketemu sama orang-orang yang baik saja. Orang yang punya belas kasih datang pada orang yang tidak baik atau belum baik. Sebagaimana Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa, bukan pada orang-orang yang sudah sehat. Itu tantangan kita untuk betul-betul punya kasih yang sesungguhnya. Sebagaimana tema dari renungan kita malam hari ini. Bahkan Tuhan Yesus melanjutkan apa yang sebetulnya sudah ditanamkan, diyakini, dipedomani oleh umat Israel pada masa Perjanjian Lama. Itu kelihatan di dalam Kitab Imamat bab 11 ayat 44. Mari kita buka Kitab Imamat, ya, ini dalam Perjanjian Lama bab 11 ayat 44. Dikatakan begini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Ya kan? Panggilan kekudusan. Kalau saya juga melayani perkawinan, itu selalu di dalam doa pembuka, ya Tuhan, buatlah kedua mempelai ini kudus di hadapan. Berkatilah agar mereka menghidupi kekudusan perkawinan. Jadi hidup perkawinan itu nggak beda jauh sebagaimana hidup imamat. Seperti Romo Yos ini. Nggak kemudian mengatakan Romo Yos itu lebih baik, para imam itu lebih baik dari kami, para umat. Tidak. Para umat apalagi yang menikah. Itu mesti membawa hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan itu ada di dalam kitab suci, bahkan sudah ada sejak Perjanjian Lama. Ada di dalam kitab Bilangan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Artinya kita diajak untuk menghidupi kekudusan.
Maka hakikat cinta kasih Kristiani atau kasih yang sesungguhnya itu selalu punya sifat adikodrati. Sifat adikodrati itu adalah sifat yang apa? Kalau di dalam bahasa Inggris itu apa namanya? Supernatural life. Ya, supernatural. Ya, itu adikodrati. Di bawah yang natural. Padahal kita itu sebetulnya secara manusia punya persoalan. Kita itu ada dalam nature, secara natural. Nah, bagaimana ada loncatan kualitatif yang bisa dihadirkan? Dan inilah yang sebetulnya mau kita hidupi dalam kasih Kristiani itu. Jadi hidup dalam roh, ya, itu sebetulnya mengatasi raga manusia ini. Di masa pertobatan ini kita terus berjuang dalam perjalanan untuk bisa mewujudkan kasih yang tak terbatas dengan hal-hal yang sebetulnya sangat terbatas. Dan yang sangat terbatas itu bisa saja manusia tergelincir. Ya, sebagaimana ketika Yesus mengatakan kepada Petrus dalam Injil Matius bab 16, Petrus artinya Petros, ya. Di atas batu karang ini, Petros, kudirikan jemaatku. Tapi Petros itu juga sebetulnya bukan batu yang karang, tapi batu yang mudah bergerak. Disebut Petra. Sehingga bisa kepleset dia. Karena batu ini bukan sesuatu yang batu karang belaka, dalam bahasa Yunani juga berarti Petra. Yaitu dengan mudah bisa bergeser. Batu yang bisa bergeser. Maka ketika Petrus itu mendapatkan pengakuan dari Yesus, engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, gitu ya. Baru Yesus bilang gitu, Yesus ngomong, ya kan sepertinya itu di dalam Injil Matius ayat 16 tuh ya. Injil Matius 16 maaf, Injil Matius 16 pengakuan Petrus ya. Itu mari kita buka di ayat 16 pengakuan Petrus. Kan Yesus menyampaikan menurut kata orang aku ini siapa, ya. Lalu yang kedua menurut katamu aku ini siapa. Lalu Petrus mengatakan engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Maka pengakuan Petrus ya di dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 di Kaisarea Filipi. Lalu setelah dikatakan itu Yesus memberikan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Lalu ketika Yesus mengatakan bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Lihat, itulah batu karang yang tergelincir. Dan masih dikatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Dan kata Yesus ini radikal sekali, keras. Dengan mengatakan, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan. Nah itu dia. Batu karang menjadi batu sandungan. Bahkan Yohanes Paulus II mengatakan, jangan-jangan tahta suci bukan hanya sekedar menjadi batu penjuru atau batu padas atau Petros, tapi jangan-jangan bisa menjadi batu sandungan. Inilah sebetulnya yang disebut kuasa natural manusia. Padahal kita hidup dalam kuasa roh. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggapai kematangan hidup rohani. Maka cara yang dihidupi Yesus adalah mengenali apakah ini karya roh atau karya setan atau iblis. Iblis atau setan itu terus mengintai manusia. Jadi ingat kenapa kita mesti bertobat. Karena nanti kita juga baca di dalam Injil Lukas ketika Yesus itu memulai pertobatannya
dalam Injil Lukas, Yesus mulai pertobatannya itu mulai bukan pertobatan ya maaf, tapi memulai puasa sesudah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Lukas bab 4, dia masuk ke padang gurun dan dia di sana dicobai oleh iblis. Tapi dikatakan di sini bagus banget. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Itu ayat bab 4 ayat 1 sudah dikatakan demikian. Karena baptisan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Jadi baptisan membuat kita sebetulnya hidup dalam kekuatan Roh Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang bawa dia juga Roh Kudus. Dan di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dan kita tahu dalam kitab suci, iblis itu adalah kebohongan. Jadi kalau kita memahami iblis, ya, iblis itu adalah sumber dusta. Oke, kalau masih ingat itu Yesus itu ketika menghardik ya, lalu ditanya identitasnya, siapa kamu, gitu kan? Seperti di Danau Gerasa ditanya, siapa kamu? Ya, aku legion, artinya banyak. Jadi kalau kita melaksanakan eksorsis, itu yang paling pokok itu memang mengidentifikasi iblis. Dan iblis itu paling takut diidentifikasi karena dia banyak bohongnya, banyak dustanya. Manusia bisa jadi iblis, bisa. Gimana caranya? Dia menjadi orang yang tidak punya kesungguhan, tidak punya seperti kasih yang sungguh. Yang dikatakan tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Yang dipikirkan tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Jadi orang itu tidak tulus. Orang itu tidak ada dalam kebenaran. Kalau kita pakai salah satu tokoh, Yusuf, yang disebut lurus hatinya, karena apa? Tidak ada kepalsuan. Yang juga disebut salah satu murid Yesus. Kenapa? Karena tidak ada kepalsuan daripadanya. Maka dia disebut Nathanael. Karena tidak ada kepalsuan. Nah, manusia yang palsu itu dengan mudah masuk roh yang tidak benar atau iblis. Yang dikatakan tidak sesuai yang dipikirkan. Yang dipikirkan tidak sesuai dengan yang di hati. Maka jadi banyak. Dalam bahasa psikologinya itu manusia terpecah. Ya, bisa menjadi macam-macam kepribadian. Seperti ada tuh Sibil, wanita dengan 16 kepribadian. Terpecah dia. Dan dengan mudah orang macam ini ya kerasukan. Dan iblis paling suka seperti itu. Maka kekuatan dalam roh itu dalam doa dan dalam penyerahan kepada Tuhan. Maka kata Petros tadi itu artinya penyerahan kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengesahkan Tuhan. Dan kemudian kekuatan yang selanjutnya adalah dengan berdoa. Dan akhirnya memang Yesus juga menang terhadap iblis, terhadap kedustaan dan kebohongan itu. Dicobai 3 kali tidak berhasil. Ingat, yang ditulis di dalam kitab suci ini, di akhirnya, ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, iblis kalah enggak. Ia mundur daripadanya, dari Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. So, berarti, jangan kita mengatakan, wah kita bebas dari, kalau kita dengan Roh Kudus, sudah bisa bahasa roh, hati-hati. Semakin kita itu mencoba untuk murni, semakin juga kuasa-kuasa dari setan. Sebagaimana Petrus mengalami. Kita semua bisa juga mengalami. Maka kerendahan hati menjadi kekuatan kita. Maka Yesus, kenapa disalib di belakang saya? Dia turun. Karena dia mau merendahkan hati. Dan mengajak kita semua untuk rendah hati. Orang yang rendah hati
itu memungkinkan kita untuk menerima sesama kita. Maka dalam refleksi saya beberapa hari ini, saya sampai menuliskan ini. Ada renungan-renungan dari bacaan misa harian, ya, yang menginspirasi saya, ya, bagaimana semangat rekonsiliasi itu yang ada di dalam Injil dan pesan Injil Matius. Bagaimana kita menjadi gembala, sebagaimana saya gembala bagi kawanan domba, dan gembala bagi kawanan domba bukan hanya untuk romo, tapi untuk seorang ibu kepada anak dan suaminya, suami terhadap istri dan anak-anak. Seorang yang belum menikah juga menjadi gembala bagi kawanan domba, di mana dia bekerja, di mana dia mempresentasikan dirinya. Dan ketika kita menjadi gembala bagi kawanan, apa yang harus kita hidupi dalam gerak bersama sinodal, jalan bareng? Pertama adalah merendahkan hati, memberikan diri dalam semangat pengampunan. Bahkan melihat penderitaan atau persoalan, kerap kali orang mengatakan, saya benar, orang itu salah. Saya sukar mengampuni karena dia itu jahat sama saya. Sorry, meskipun dia saudara saya, dia bukan lagi saudara saya. Karena dia menyakiti hati saya. Dia pernah menginjak-injak harga diri saya. Saya nggak ingin ibu saya itu adalah ibu saya. Karena apa? Saya merasa bahwa ibu saya bukan ibu saya. Karena apa? Saya tidak ingin dilahirkan oleh ibu saya. Karena saya pernah merasa, ya, pernah merasa itu kan sangat subjektif, ya, bahwa ibu saya itu menyakiti hati saya, membeda-bedakan saya dengan kakak saya. Lalu tidak bisa mengampuni ibu, tidak bisa mengampuni kakak, tidak bisa mengampuni saudara-saudara. Ada. Apakah ini menghidupi sungguh kasih yang sesungguhnya? Padahal hidup kita semua mesti saling mengampuni. Itu menjadi tanda bahwa kita itu juga diampuni oleh Tuhan. Dan baik dalam renungan saya melihat kalaupun kita punya saudara kita yang cacat, jangan pernah menganggap bahwa saudara kita itu cacat. Kalau ada dari kata-kata mulut kita keluar bahwa itu adalah kejahatan, itu adalah iblis. Jangan sampai. Bahkan sama saudara sendiri tidak mengakui bahwa itu saudaraku. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti aku. Kita diajak tuh untuk rekonsiliasi. Kita diajak betul untuk menjadi gembala bagi kawanan domba. Dengan cara mindset. Karena hidup rohani itu juga, atau pertobatan adalah berubah mindset. Seorang yang ada di penjara bisa melihat dua hal. Dia bisa melihat lumpur ketika dia ada di luar penjara, pandangan di luar penjara, lumpur, dan mengatakan hidup saya begitu susah, hidup saya menderita. Maka itu tidak jarang orang itu membunuh dirinya. Saya tidak berharga lagi. Saya orang yang tidak diinginkan untuk hidup. Coba bayangin. Katolik sering ke gereja bisa bilang begitu. Ada. Jadi bisa orang itu melihat dalam kehidupannya serba pesimis. Orang lain dianggap jahat, yang benar saya. Tapi ada orang juga dalam kelemahan dan ketidakpantasan melihat matahari. Di dalam penjara juga yang sama. Betapa indahnya. Atau ketika kita punya anak yang cacat, kita melihat ini mesti anugerah Tuhan yang besar. Bisa kita mengatakan itu? Kita bisa karena kita dikuatkan oleh daya rohani yang bersifat adikodrati. Mampu untuk melihat di balik peristiwa ada kebaikan Tuhan. Hal yang seperti ini tetap kita mohonkan. Karena apa? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak penderitaan yang ada di sekitar kita. Dan penderitaan di sekitar kita
tidak akan pernah mungkin menjadi baik tanpa diri kita lebih dahulu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, meresapkan mentalitas Allah, berubah menjadi seperti Allah yang berbelas kasih dan setia. Untuk menemani orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Oleh orang-orang yang membenci sesamanya. Kenapa? Aku pernah dilukai, aku pernah dihina, aku pernah dilecehkan, aku pernah dianggap tidak ada. Padahal kita sudah tahu apa balasannya kita. Kalau kita itu hanya senang sama orang-orang yang dekat sama kita. Orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Nggak ada gunanya. Kita diutus justru masuk ke dalam tempat yang tidak mudah. Maka Tuhan Yesus bicaranya radikal. Dia ingin kita berubah. Tinggal orang mati. Biar aja orang mati. Yang penting kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Bukan aku ikut diriku sendiri. Jadi aku memberikan diriku untuk Tuhan. Ini yang menjadi tanda kasih yang sesungguhnya hadir. Dan ada di sana sebagaimana yang dikatakan Santo Paulus dalam Jemaat di Korintus bab 1 Korintus bab 13 yang disebut buah-buah roh adalah sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan karena tidak ada perang Ukraina sama Rusia. Tapi bagaimana dalam perang itu kita mendoakan. Sungguh-sungguh orang yang sekarang sedang mengungsi, korban yang sudah lebih dari 2.000 orang. Supaya mereka itu diterima di sisi Tuhan dalam perhentian kekal damai. Supaya mereka yang kedinginan mendapatkan berkat. Supaya manusia seluruh dunia sekarang harga-harga BBM dan gas makin naik. Itu juga diberkati dengan kita mohon perdamaian segera dicairkan hati-hati orang yang beku untuk berdamai. Karena ini bukan persoalan dua negara. Tapi sudah menjadi persoalan umat manusia seluruh dunia. Ini kurang lebih yang ingin saya sampaikan sebagai renungan kasih yang sesungguhnya. Maka hakikat cinta kasih Kristiani yang tak terbatas itu mesti harus kita hidupi lewat doa, lewat kesaksian. Karena doa dan karya menjadi dua kekuatan yang menyatu seperti keping mata uang. Yang satu kita berdoa, seolah-olah semuanya tergantung dari usaha kita. Dan mari kita berusaha dengan sekuat-kuatnya, dengan seoptimal mungkin, seolah-olah semuanya hasil dari doa kita. Jadi tidak mengatakan kita berdoa penting, kerja itu nggak penting. Perwujudan iman untuk siap susah, menanggung derita orang lain, itu nggak penting-penting. Untuk melihat di balik segala penderitaan itu ada kebaikan dan cinta Tuhan. Ketika kita punya orang yang dekat dengan kita cacat. Cacat itu bukan hanya nggak lengkap, tapi hatinya cacat. Sanggupkah kita untuk tetap mengasihi orang yang membenci kita? Sanggupkah kita berbaik kepada orang yang menganiaya kita? Ini yang menjadi kekuatan. Kalau kita menghidupi kasih yang sesungguhnya. Jangan mengatakan, oh, Romo kok berat banget. Romo nggak usah ngomong lagi deh. Nanti kita cari yang lebih enak, Romonya yang lebih asik ngomongnya. Ya mohon maaf. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi saksi iman. Dan sebetulnya kita bangga dengan salib Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nyanyikan. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus yang di belakang saya ini adalah Yesus yang selalu peduli sama kita. Yang karena tak berdaya. Maka mari, saya ulangi lagi. Berdoalah seolah-olah segalanya tergantung dari usaha kita yang sungguh-sungguh. Dan berusahalah sungguh-sungguh. Seakan-akan semuanya sangat tergantung dari doa kita. Jadi doa tidak hanya menjadi wishful thinking. Yang penting kita doa, Tuhan pasti menyelamatkan kita.
Jangan dulu, kita mesti berkarya. Tapi berkarya jangan melupakan rahmat dari Tuhan. Semoga kasih yang sesungguhnya. Dan pesan, hendaklah kalian sempurna seperti Allah Bapa di surga sempurna adanya. Sebagaimana dalam Injil Matius bab 8, ulangi bab 5 ayat 48. Menjadi sempurna seperti Allah, sempurna adanya adalah kasih yang sesungguhnya, yang adikodrati, yang kita selalu mohon dalam kehidupan doa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Romo Yos. Mohon doa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, untuk Ibu Oni dan juga untuk Lukas yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, dan juga untuk kami semua. Terima kasih, Romo. Baik, saya akan berdoa. Mari kita sekarang tundukkan kepala. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami bersyukur atas kekuatan rahmat-Mu untuk mengajak kami menjadi kasih. Membawa kasih yang sesungguhnya. Membawa firman-Mu dan menjadikan firman itu sanggup kami laksanakan. Karena kami percaya Engkau senantiasa memelihara dan melindungi setiap orang yang dengan tekun dan setia menjadi pelaksana-pelaksana dari firman. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kiranya Engkau boleh juga mendengarkan doa dan permohonan kami untuk ketenangan jiwa bagi arwah anggota keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Mohon kesembuhan untuk Ibu Oni dan Bapak Lukas yang sedang sakit di rumah sakit. Untuk perlindungan Tuhan dan rahmat kesehatan bagi kami semua. Juga untuk kakak saya, Franciscus Saverius Christophorus Tamtomo Joko Sukaryo, yang juga sedang menjalani proses pemulihan dari sakitnya di rumah sakit Darmais. Juga kami mohon berkat-Mu untuk kesehatan dan doa Ibu Neti yang sedang sakit. Kiranya berkat-Mu boleh hadir pada mereka yang kami doakan. Dan kami percaya dalam rahmat-Mu, Engkau menghidupi iman yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang kami doakan. Memberikan kebahagiaan dan perhentian kekal bagi arwah orang beriman yang kami doakan. Sertailah kami selalu juga dalam upaya untuk menghidupi kasih yang sesungguhnya. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, selalu kami satukan dalam Yesus Kristus yang senantiasa menjadi contoh dan teladan kami. Bagaimana kami menghidupi cinta kasih yang sesungguhnya kepada sesama kami. Dan menguatkan kami dalam doa yang diajarkannya kepada gereja. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Terima kasih, Romo Yo. Terima kasih untuk pengajaran kasih yang sesungguhnya. Mari kita lakukan, kita renungkan pewartaan yang kita terima pada malam hari ini untuk kita boleh melakukannya dalam hidup kita sehingga kita semakin menjadi seperti Yesus. Selanjutnya silahkan Stanley untuk dilanjutkan dengan persembahan. Oke, thank you sekali lagi buat Romo Yos, buat tadi luar biasa, sungguh menguatkan kita di tengah kondisi seperti saat ini, diingatkan kembali kalau kasih yang sesungguhnya yang kodrati tadi hanya dapat kita temukan dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk nanti penghujung PD kita, sekarang kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.
sempurna telah ku terima darimu, dan kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Silakan kepada Bu Joyce, kalau ada beberapa pengumuman dipersilakan. Ya. Shalom. Halo. Ya, selamat malam Romo dan teman-teman semua. Romo Yos, terima kasih buat renungan dan sharing imannya. Juga doa bagi teman-teman semua yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Terima kasih Romo. Dan kita sebagai murid Kristus, kita mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dan kita mau dalam perjalanan kita mau selalu berdoa dan bersaksi iman. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Dan juga dengan pertobatan dan saling mengampuni. Serta penuh dengan belas kasihan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Romo. Juga teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Persekutuan doa secara Zoom. Terima kasih. Kami undang untuk bisa hadir kembali nanti persekutuan doa pada waktu berikutnya bulan depan ya, nanti waktunya akan ditentukan. Juga teman-teman yang telah melayani pada malam hari ini, Finlay sebagai worship leader dan merangkap organis ya sekaligus. Terima kasih. Juga Ibu Christine, Bu Neni, Jessica. Ya, terima kasih semua. Saya kira cukup. Tuhan memberkati. Amin. 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 Thank you Bu Joyce, thank you juga Bapak Ibu semua. Saya juga mewakili diri saya sendiri gitu ya, karena biasanya sama Valerie. Hari ini makasih banget karena dalam situasi yang kayak gini, yang masih pandemi, masih diizinkan oleh Tuhan melalui Bapak Ibu sekalian untuk boleh melayani di PD Bloki juga. Jadi saya juga makasih buat Bapak Ibu semua yang udah kasih kesempatan melayani pada malam hari ini. Bapak Ibu semua, sebelum kita mengakhiri PD hari ini, kita mau tutup dengan doa. Kembali kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami naikkan setiap syukur kami Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu bersama dan bersukacita di dalam Engkau. Kami berterima kasih Tuhan, karena dalam kesempatan ini kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menyembah Engkau dan kami boleh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh belajar dari hamba-Mu yang begitu mengasihi Engkau, dari Romo Yos Bintoro Tuhan.
Kiranya apa yang telah disampaikan tadi boleh sungguh menjadi rema dalam diri kami, boleh kami hidupi sepanjang penziarahan kami semasa hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa menjadi berkat, menjadi kasih bagi sesama kami. Kalau sebentar kami juga akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan apapun yang menjadi kegiatan ataupun aktivitas kami, khususnya di sisa malam hari ini sebelum kami istirahat nanti. Berkati pula istirahat kami nanti Tuhan. Engkau jaga kami, Engkau sertai dan lindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya penyertaan-Mu takkan pernah lewati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan inilah pujian kami. Kami mau katakan terima kasih Yesus. Kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu lebih tinggi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Yote. Romo Yos. Terima kasih Romoyo. Terima kasih Romo Yos. Sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk memberikan berkat rohani kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkat. Sampai berjumpa bulan depan. Berarti Halo, Halo, Kristus.